Selamat datang di mikrofon tengah malam. Bersama saya Billy dan Gandhi, kita akan berbagi cerita tentang kelamnya malam. Sebut saja aku Faisal. Aku cowok 24 tahun, asli Sidoarjo. Sekarang lagi di Jogja. Ya, aku kuliah di sini sih. Waktu itu kondisinya itu aku habis baru banget lulus dan tiba-tiba muncul isu corona. Kita dihantam pandemi ini. Kondisi ini bikin susah nyari kerja. Dan sampai pada akhirnya datang tawaran dari salah satu kenalan kampus. Jadi dia ini kakak angkatanku. Dia nawarin posisi kerjaku sekarang ini, yaitu sebagai video editor di salah satu kantor di Sleman, Jogja. Jadi kantorku sebenarnya bukan kantor media, lebih ke kantor instansi ya semacam instansi lembaga gitu deh. Tapi mungkin gara-gara pandemi ini bikin posisi video editor ini harus ada yang ngisi. Karena kita ini semakin kesini makin semuanya serba daring ya, serba online. Mau gak mau posisi peran video ini jadi penting. Nah, waktu aku lagi masuk ke kantor ini, sebenarnya ini ada orang yang pernah ngisi posisi ini sebelumnya. Tapi dia udah sempat ngisi posisi ini selama 8 bulan. Dan habis itu dia berhenti. Waktu di awal waktu pertama kali masuk, kesan pertamanya sih senang-senang aja ya. Kerja di sini, kerjanya nggak terlalu berat. Ruangannya nyaman banget, ber-AC, pencahayaan cukup, peralatan ya cukup lengkap. Dan kerennya lagi, atasanku ngebolehin buat pakai fasilitas kantor buat ngerjain side project atau proyek lain yang ku dapat dari luar kantor. Gimana? Kurang enak apa coba? Cuma ya minusnya berhubung sekarang lagi rame-ramenya daring, kantor jadi sepi banget. Orang-orang lebih milih kerja WFH daripada WFO. Terus ditambah lagi sama ruangan studio yang kesannya tuh mojok banget dibandingkan dengan ruang-ruang yang lain. Katanya tujuannya dibangun agak mojok ini biar ya tempatnya tenang, jadi nggak ribut. Kalau seandainya ada take video atau audio, itu nggak keganggu sama lalu lalang orang. Tapi ya bisa dibayangin lah dengan posisi yang mojok ini, bukan ruangan tapi lingkungannya jadi sepi banget, bener-bener jauh dari orang. Sedikit gambaran kalau seandainya tiap hari aku ke studio ini, aku parkir di basement, terus naik beberapa lantai lewat tangga. Habis itu masih ngelewatin lorong kosong, ya lumayan panjang, mungkin ada sekali sekitar 25 meter. Sampai pada akhirnya sampai di studio. Di sebelah kanannya ada gudang penyimpanan barang kantor. Dan di sebelah kirinya itu ada ruang rapat yang kayaknya udah setahun gak dipakai gara-gara pandemi ini mungkin. Terus sebulan pertama aku kerja di sini normal-normal aja. Ya berangkat, editing, pulang. Gak ada hal yang aneh. Sampai suatu saat di suatu sore. Waktu itu aku pulangnya lebih sore dari biasanya. Penyebabnya gara-gara cuaca di luar lagi hujan. Waktu itu aku cuma duduk leha-leha ya santai-santai lah, kerjanya udah kelar. Aku duduk di depan layar nonton YouTube sambil nungguin hujan reda. Waktu aku ngeliat jam itu, jamnya udah nunjukin jam 5. Dan waktu aku ngeliat ke jendela, aku ngerasa hujannya itu bakalan masih lama. Daripada aku sampai malam di sini, serem juga kan studionya di pojokan. Yaudah mending aku balik aja nerobos hujan gak apa-apa. Aku langsung beres-beres tas, matiin semua alat-alat yang ada di studio dan keluar. Ini waktu aku keluar ini, aku dorong pintu. Terus waktu ngedorong ini aku ngeliatin lorong gedung ini udah gelap banget. Biasanya jam 5 ini nggak gelap ya.
Mungkin karena kali ini lagi hujan banget dan hujannya mendung banget. Hujannya itu bisa dibilang hampir ya badai, hujan badai. Jadi awannya tuh gelap banget. Dan karena gelap ini belum ada lampunya, nggak dinyalain, mati. Lampu lorongnya mati. Sepanjang aku ngeliat itu gelap, cuma ada sedikit cahaya matahari nerobos. Aku keluar dan langsung nutup pintu, terus ngunci. Nah, pas waktu aku jalan ini belum baru mulai jalan, tiba-tiba HP gue bunyi. Langsung ku angkat, dan waktu ku lihat itu ada ternyata yang nelpon ini atasanku. Aku cuma kepikiran, tumben ya atasanku nelpon jam segini. Nah, waktu ku angkat, dia nyampein dengan nada agak sedikit panik. Dia bilang, "Sal, kamu masih di studio kan? Ini buat video yang video A ini, katakanlah video A. Video A ini ternyata besok mau dipakai. Jadi gimana? Bisa disediain malam ini nggak?" Gimana ya waktu itu aku jawabnya? Ya aku menyampaikan keberatan sih waktu itu. Aku ngomong sama atasanku, "Wah, aku keberatan ya mas. Ini udah jam pulang, masa aku balik lagi, dan apalagi studionya serem banget di sini tuh, nggak ada orang sama sekali. Lantaiku ini tuh bukan lantai tempat studio ini tuh bukan lantai yang sering dilalulangi orang, enggak. Jarang banget ada orang lewat. Bahkan dalam kondisi sebelum pandemi pun, lantai ini tuh jarang ada orang lewat, kecuali kalau orang mau rapat sama ke gudang tadi itu." Waktu aku menyampaikan keberatan ini, atasanku langsung nanggepin. Gimana kalau seandainya atasanku juga ikut nemenin aku ngerjain di kantor. Nanti juga sambil ngebawain makan malam. Makan malamnya ya olive fried chicken porsi double. Katanya gitu. Aku mikirnya, wah Maya nih, aku juga lagi pengen makan ayam. Yaudah gak apa-apa deh, kutungguin ya mas ya. Atasanku langsung menyanggupi dan ya aku segera berangkat ke habis ini. Habis itu aku langsung masuk lagi ke studio dan ngidupin komputer lagi. Aku duduk di depan layar nungguin komputernya booting. Aneh banget rasanya. Baru kali ini aku ngerasain kerja di kantor ini sampai malam. Ya perasaannya agak merinding gimana gitu ya. Soalnya sepi banget. Belum lagi lokasinya yang lumayan terisolir. Bisa bayangin gak kalau seandainya ada apa-apa, aku harus lari keluar, ngelewatin lorong yang kira-kira sepanjang 25 meter. Dan habis itu turun lewat tangga 5 lantai. Ya sebenarnya gedungnya 4 lantai sih tingginya. Cuma karena masih ada basement buat parkiran, jadi hitungnya 5 lah. Belum lagi bentar lagi pintu depan biasanya jam segini tuh bakalan mau dikunci sama satpam. Sambil ngebayangin itu, aku duduk di depan layar. Jadi layarku ini membelakangi jendela. Atau di belakangku itu ada jendela. Jendelanya tinggi. Dan aku waktu aku ngeliat ke belakang ini, kelihatan mulai ada banyak embun. Mungkin karena dingin ruang ya. Tapi karena gak mau lama-lama, yaudah aku langsung lanjut ngerjain kerjaan video ya. Revisi kerjaan video tadi itu. Gak kerasa aku ngerjain udah 1,5 jam. Dan selama 1,5 jam ini atasanku masih belum datang. Dan waktu aku lihat di HP juga belum ada pesan masuk dari atasanku. Sementara kerjaanku udah hampir kelar nih. Udah selesai ngedit, tinggal proses rendernya. Kondisi ruangan dingin sama hujan kayak gini ternyata bikin aku kebelet ya. Aku langsung habis ngeklik tombol render, aku langsung keluar buka pintu, terus jalan nyusurin lorong agak cepat ke ujung lorong. Nah toiletnya ini tuh kebetulan ada di ujung lain lorong. Jadi selama aku jalan ini, aku ngeliat lorong itu ya udah benar-benar gelap banget. Udah maghrib lah kira-kira. Dan waktu aku keluar ini, aku ngeliat lampu ruang gudang nyala. Lampu ruang gudang ini nyala. Yang aku pikirin waktu itu adalah, wah ternyata ada orang nih
Soalnya biasanya lampu gudang ini tuh nggak pernah nyala. Kecuali kalau pas lagi ada orang. Sesampai di toilet, aku langsung buru-buru buang air kecil. Dan setelah buang air kecil ini, aku langsung keluar dari toilet, jadi nggak lama-lama. Nggak ada lah, 1 menit tuh nggak ada kok. Nah, waktu aku keluar dari toilet ini, aku ngeliat di ujung lain lorong, yaitu tempat studio itu. Nah, di sebelah studio itu kan tadi kan ada gudang. Lampu gudang ini udah mati. Buset, aneh nggak? Karena yang ada di pikiranku waktu itu adalah aneh banget. Kok bisa dalam jangka waktu 1 menit itu ada kalau seandainya itu ada orang, kok ya nggak ketemu, nggak papasan gitu loh. Waktu itu aku mikirnya, mungkin baru banget dimatiin lah. Siapa tahu ya nanti mungkin papasan atau gimana. Ya udah, aku langsung jalan aja dari toilet. Aku jalan dari toilet balik lagi ke studio. Perasaanku sebenarnya nggak enak banget. Pas waktu di depan studio, aku coba ketuk-ketuk sambil manggil-manggil, "Mas, barangkali ada orang di dalam." Dan gak ada jawaban. Aku ketuk-ketuk lagi, ya kali ini agak keras. Dan masih gak ada jawaban. Sampai pada akhirnya aku nyoba buat buka pintunya. Jadi knop gagang pintunya aku pegang, terus aku tarik. Dan dikunci. Di sini perasaanku gak enak beneran. Daripada aku gimana-gimana, yang ada di pikiran aku cuma kepikiran, ya udah langsung buru-buru balik studio aja daripada lama-lama di sini. Begitu masuk studio, aku langsung ngambil HP, langsung kontak atasanku. Konyolnya adalah atasanku nggak bisa dikontak, chatnya cuma centang 1. Suasananya studio bener-bener sepi banget. Cuma kedengaran suara kipas dari komputer, kipas pendinginnya. Sementara dari layar kulihat proses rendernya baru berjalan belum, mungkin 1/4 ya waktu itu. Aku udah nggak betah ngerasa di studio, udah rasanya hawanya gelisah. Sambil nunggu proses render beres, aku cuma duduk-duduk doang di depan monitor. Ya sesekali browsing sambil browsing. Nggak tahu nonton YouTube udah bingung mau nonton apa lagi. Dan waktu aku lagi browsing ini, tiba-tiba aku ngeliat ada sekelibat pantulan. Jadi kalau kita ngelihat ke layar itu kan ada bezelnya ya. Kebetulan layarku ini bezelnya ini warnanya hitam. Bezelnya itu tuh glossy. Dan karena glossy ini dia bisa mantulin cahaya. Dari pantulan bezel ini aku ngelihat ada sesuatu yang gerak di belakang. Gelap gitulah. Otomatis aku langsung noleh ke belakang dong. Noleh ke belakang, gak ada apa-apa. Aku coba manggil nama atasanku. Mas, udah nyampe belum? Ya gak ada jawaban. Aku coba keluar pintu, ya keluar studio. Terus ngeliat noleh kiri kanan, gak ada orang sama sekali. Yang kulakukan selanjutnya adalah aku coba duduk lagi menenangkan diri. Lanjutin browsing. Sampai pada akhirnya waktu tampilan layarku nampilin gambar yang mayoritas hitam. Kelihatan lah dari belakang itu ada pantulan sosok yang gelap, tinggi, gede. Bayangannya itu gimana ya, tangannya itu panjang, menjuntai, goyang-goyang. Aku yang lihat kayak gini seketika langsung ngerasa kaku. Leherku gak bisa digerakin, pikiranku kalut langsung. Aku gak mau noleh ke belakang. Di saat yang sama aku juga gak mau ngeluarin suara. Otomatis diem membatu gitu. Yang aku pikirkan waktu itu adalah cepet-cepet ngambil HP, terus nelpon atasanku. Dan waktu aku telepon, nomor atasanku ini ternyata gak bisa dikontak. Nomornya mati, atau HP-nya lagi mati. Di momen ini aku benar-benar ngerasain putus asa. Nggak tahu mau ngontak siapa lagi. Soalnya di kantorku ini, ya di ruanganku ini isinya cuma aku sendiri. Nggak ada orang lain, nggak ada partner satu ruangan. Karena alasan itu juga, aku belum punya kenalan lain selama sebulan kerja di sini. Apalagi kenalan pihak keamanan atau satpam di kantor. Aku benar-benar nggak tahu mau ngontak siapa.
Jadi aku cuma bisa diem sambil berharap semoga atasanku segera datang. Selama diem ini mungkin ada kali 15 menit. Aku ngerasain benar-benar badanku yang udah benar-benar ngerasa dingin banget. Udah yang takut, capek rasanya. Capek banget rasanya, takut, dan rasa takutnya itu tuh berjalan untuk jangka waktu yang lama, itu capek banget. Aku udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Sampai pada akhirnya aku sadar kalau ternyata di belakang udah gak ada pantulan yang tadi lagi. Meskipun gitu aku masih belum berani noleh ke belakang. Ya siapa yang bisa jamin waktu aku noleh ke belakang kondisinya udah aman. Kan bisa jadi ya waktu aku noleh ke belakang ternyata ada wujud yang justru lebih mengerikan. Tapi dia diem. Habis ini aku masih nungguin lagi, mungkin kira-kira sekitar 10 menit ya. 10 menit sampai pada akhirnya dibuat kaget sama suara pintu diketuk. Abis suara pintu diketuk ini, sayup-sayup aku dengar suara atasanku manggil. Sal, Faisal. Oke. Di sini aku lega banget. Bener-bener lega selega-leganya. Karena itu adalah suara atasanku. Bener, waktu aku buka, di balik pintu itu ada atasanku. Ya, atasanku kulihat rambutnya agak basah, bajunya juga. Ia minta maaf, atasanku minta maaf. Soalnya tadi ternyata di jalan itu ban motornya bocor. Dia harus jalan nuntun sampai ke tambal ban terdekat. Konyolnya sebenarnya gimana ya, kok klasik banget gitu loh. HP-nya atasanku mati di saat itu. Kehabisan baterai. Klasik banget gak sih? Tapi ya kejadiannya gitu sih. Ya mau digimanain lagi. Habis atasanku datang ini, aku ngeliat proses render yang di komputer juga udah kelar. Dan segera aku copy ke hard disk. Buru-buru aku ngajak atasanku cabut. Ayo mas, turun aja yuk mas, aku udah gak betah di sini. Sambil turun, aku sambil cerita sama atasanku tentang kejadian yang barusan aku alamin. Dan usut punya usut, dari beberapa sumber aku juga nemuin bahwa ternyata kejadian ini gak cuma itu doang gitu. Dari cerita yang aku dapat dari berbagai pihak yang diceritakan sama atasanku ini, ternyata gedung ini emang ya lumayan angker. Meskipun gedungnya yang gak kelihatan angker, tapi angker. Soalnya beberapa kali bagian keamanan pernah ngalamin kejadian sejenis. Sampai pada akhirnya penjaga keamanan ini lebih milih buat jaga dari posnya dan ngawasin lewat kamera CCTV. Jadi ya mereka nggak keliling-keliling, cuma nonton dari CCTV. Setelah kejadian ini aku WFH selama seminggu. Dan setelahnya aku juga nggak mau kerja lembur lagi di studio, apapun alasannya, kecuali ada yang nemenin. Karena aku nggak mau ngalamin kejadian itu lagi.